Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Adik-adik, saudara-saudara mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir yang saya cintai, mohon maaf karena baru kali ini saya bisa melanjutkan cerita saya di pertemuan yang pertama tentang studi kitab tafsir modern, sampai perbincangan kita sudah sampai kepada dulu menjawab mengapa kita pilih Mesir sebagai representasi dari tafsir atau munculnya kitab-kitab tafsir modern. Sekarang kita akan masuk pada pembicaraan tentang seperti apa yang pergeseran-pergeseran yang terjadi di dalam dunia tafsir di awal-awal perjumpaannya dengan modernity, dengan kemodernan. Dan sudah kita singgung pertama kemarin sedikit tentang apa yang disebut dengan tafsir adabi ijtimai sebagai satu bentuk respon pertama atas tantangan zaman yang disebut dengan modern. Tentu diawali dengan kegelisahan tentang tafsir-tafsir atau keberadaan tafsir yang sudah berkembang sekian abad, di mana sampai titik perjumpaan dengan modernitas itu dalam dunia sosiologi pengetahuan disebut munculnya anomali-anomali baru. Jadi saya lebih melihat kemunculan tafsir adabi ijtimai itu sebagai satu bentuk revolusi keilmuan tafsir, atau yang disebut oleh Thomas Kuhn sebagai pergeseran paradigma di dalam tafsir, di mana ada sisi-sisi yang berubah di dalam dunia penafsiran yang dirasa menonjol atau signifikan perubahannya, dan itu diawali oleh kegelisahan tentang kondisi tafsir di era sebelumnya. Tokoh pertama yang menurut saya menjadi sosok revolusioner di dalam tafsir di Mesir itu adalah Muhammad Abduh, dengan segala macam karakternya dan segala macam kontroversialnya, yang itu sebetulnya semua menjadi penanda betapa Muhammad Abduh muncul sebagai satu titik balik sejarah tafsir modern, di mana dia memiliki kegelisahan melihat betapa tafsir-tafsir di masa sebelumnya dirasakan sudah harus disesuaikan dengan tantangan barunya, sehingga dia dalam hal ini mengkritik tafsir-tafsir. Kegelisahan itu melahirkan kritik terhadap tafsir sebelumnya, di mana
dia terkenal dengan pernyataannya bahwa menurut pandangannya, dalam pandangannya itu tafsir-tafsir yang sebelumnya tidak lebih dari sebuah intellectual exercise atau latihan intelektual dalam cabang-cabang tertentu ilmu-ilmu keislaman, terutama di dunia bahasa yang memiliki karakter yang unik, yang karakter itu kemudian menuntut untuk dilakukan pencarian karakter baru yang cocok, yang kompatibel dengan zaman modern yang ditandai sebagai zaman ilmiah, zaman saintifik. Inilah saya kira yang paling menonjol mengapa kemudian muncul satu wajah baru dari tafsir yang disebut dengan tafsir adabi ijtimai, yaitu tafsir yang berorientasi pada aspek kebahasaan, tetapi tidak seperti umumnya tafsir-tafsir bahasa sebelumnya yang lebih terjebak pada diskusi-diskusi teoritik tentang bahasaan, sedangkan Abduh merancang satu tafsir yang menitik beratkan pada penggunaan bahasa yang lebih lugas, lebih mudah dicerna, dan itulah mengapa dia termasuk orang yang agak nyeleneh bedani, karena dia mengkritik banyak tafsir yang lain, sehingga dia merasa perlu mengatakan untuk membuat tafsir dia tidak perlu membaca kitab tafsir dulu. Jadi kalaupun terpaksa dia harus membaca kitab tafsir, itu setelah dia melakukan penafsiran, kira-kira seperti itu. Karena sebegitu besar keinginannya untuk merancang satu tafsir yang berwajah baru, yang cocok dengan tantangan zamannya. Terutama tadi di sisi bahasa, kita tahu ketika kita membaca tafsir-tafsir di era sebelumnya betapa sangat di sisi teori bahasa misalnya, betapa banyak diantara tafsir itu yang terjebak pada diskusi-diskusi linguistik, diskusi-diskusi kebahasaan, diskusi-diskusi gramatik yang sedemikian dalam sehingga lupa seakan-akan tafsir itu adalah kegiatan i'rab, kegiatan mendiskusikan semata-mata aspek gramatika Al-Quran saja. Dan itulah mengapa untuk banyak orang modern tidak bisa sukses mengakses kitab-kitab tafsir era klasik itu, karena dalam bahasa umum bisa disebut sebagai bahasanya itu terlalu melangit, kurang landing, kurang membumi, sehingga dirancanglah satu rancangan tafsir yang lebih membumi sebagai counter dari karakter tafsir lama, tafsir sebelumnya, tafsir zaman sebelumnya yang sebegitu asik terjebak dalam kedalaman diskusi gramatik misalnya. Atau orang juga tidak sembarangan, terutama orang modern ketika harus membaca kitab tafsir klasik, karena dituntut adanya kesamaan spesialisasi dengan mufasir yang sedang dia baca tafsirnya. Misalnya untuk sukses membaca tafsir Al-Kasyaf, maka pembaca modern dituntut punya pengetahuan yang spesifik tentang ilmu kalam, sehingga terminologi kalam Mu'tazilah itu bisa dia cerna. Demikian pula ideologi Mu'tazilah yang implisit di dalam tafsirnya bisa ditunjukkan
Nah, untuk mencapai tataran semacam ini dalam membaca tafsir Al-Kasyaf tentu dituntut spesialisasi yang ya paling tidak punya ketertarikan yang sama terhadap ilmu kalam seperti halnya ketertarikan Az-Zamakhsyari. Demikian pada sisi balaghahnya. Orang yang tidak punya sense balaghah Arabiyah tentu akan tidak merasakan kedalaman diskusi yang dilakukan oleh Al-Kasyaf. Demikian pula ada tafsir yang mendalam di dalam diskusi-diskusi gramatik sampai kemudian di situ diperbincangkan madhab-madhab Basroh, madhab Kufah di dalam ilmu gramatik. Tentu ini akan gagap ketika tafsir ini dibaca oleh orang modern yang tidak memiliki spesialisasi di dalam keilmuan yang sama. Demikian pula seterusnya sampai ke tafsir yang bernuansa fikih, tafsir yang bernuansa tasawuf, itu akan menggunakan bahasa-bahasa yang hanya dimiliki oleh elit, oleh sekelompok orang yang memiliki spesialisasi yang mirip paling tidak dengan spesialisasi yang dimiliki oleh mufasirnya. Itulah kira-kira kritik di sisi bahasa dari tafsir klasik dalam pandangan mufasir modern, dalam hal ini adalah Muhammad Abduh, sehingga dia perlu merancang satu tafsir yang bergaya adabi, yang berorientasi pada bahasa tetapi bahasa yang lugas, yang tetapi tetap dalam koridor keindahan, tetapi tidak sampai terjebak terlalu dalam diskusi-diskusi lugawi seperti tafsir-tafsir yang sebelumnya. Demikian pula dia merancang gaya ijtimai, punya orientasi sosial, karena dia seperti yang dikatakan oleh Hasan Hanafi bahwa setiap mufasir itu pasti akan mewakili satu di antara dua pilihan, yaitu pilihan sebagai pembela status quo, mengikuti pola yang sudah berkembang sekian abad di dalam dunia Islam sehingga dia larut di dalam arus itu, atau memilih alternatif lain sebagai pemberontak terhadap kondisi yang ada dari kitab-kitab tafsir sebelumnya itu. Dan nampaknya Abduh lebih memilih pada sisi kedua, karena dia memang posisinya terkenal sebagai pembaharu, sebagai tokoh pionir kemodernan di dalam dunia tafsir. Maka dia menempuh satu kecenderungan baru di dalam tafsir, di mana dia arahkan bahwa tafsir itu adalah bertujuan untuk memperbaiki, mengarahkan manusia menempuh jalan hidayah demi kesejahteraannya, demi kesuksesannya di dunia maupun di akhirat. Itulah kira-kira mengapa dia merancang satu tafsir yang disebut sebagai berkecenderungan ijtimai. Jadi ijtimai itu adalah tafsir, ya katakanlah punya ghairah, punya semangat, punya spirit, punya keberpihakan sosial yang berlebih dibandingkan dengan tafsir-tafsir sebelumnya yang dalam bahasa kita kira-kira bahasanya terlampau melambung melangit, kurang melanding ke bumi, kurang memperhatikan problem-problem praksis dalam kehidupan praksis kaum muslimin. Dan seperti kita ketahui, Muhammad Abduh adalah orang yang sangat prihatin terhadap kondisi kaum muslim di zamannya, terutama ketika dia sudah menjadi seorang tokoh Islam yang punya pengalaman khusus ke Eropa, sehingga dia melihat perbedaan yang cukup mencolok tentang kemajuan yang dicapai oleh Eropa abad itu dibandingkan dengan kondisi faktual masyarakat muslim yang dia alami di dunia Islam. Itulah kegelisahan-kegelisahan yang menyebabkan dia harus memberontak terhadap
karakteristik dari tafsir klasik, tafsir era sebelumnya. Lalu kemudian sebagai jawabannya dia merancang satu tafsir yang diupayakan untuk menjawab tantangan zamannya yang lebih memperhatikan kepentingan kehidupan sosial, kehidupan praksis. Itulah yang disebut sebagai tafsir adabi ijtimai, yang itu pada gilirannya adalah menjadi cikal bakal, menjadi pionir, menjadi titik awal nenek moyang dari tafsir modern, bahkan tafsir-tafsir kontemporer sekarang ini. Itulah mengapa kemudian kemarin saya lebih memilih Mesir sebagai pionir di dalam tafsir modern yang menjelma menjadi satu kitab tafsir yang bernuansa modern, karena pertimbangannya adalah kegelisahan Abduh yang sedemikian menonjol tentang kondisi umat Islam, sehingga dia banyak mengkritisi keterbelakangan umat Islam ketika itu, baik dari segi ekonomi maupun terutama keilmuan. Jadi dia yang sangat mencirikan modernitas seperti kemarin sebagai modernitas sebagai zaman sains, maka dia adalah sosok yang sangat saintis, yang sangat berorientasi pada sikap-sikap ilmiah. Dan itu kemudian dikembangkan lebih lanjut atau mempengaruhi banyak pikiran dari tokoh-tokoh di seantero dunia Islam, termasuk di Indonesia. Jadi misalnya ketika kita baca misalnya karya Mbah Hasyim Asy'ari tentang tentang al-alim wal muta'allim, itu menurut saya, penglihatan saya, itu adalah satu bentuk keterpengaruhan dari Muhammad Abduh atau tafsir Al-Manar pada pribadi Mbah Hasyim Asy'ari, karena konon ketika ngaji di Mekah itu Mbah Hasyim termasuk diantaranya ngaji kitab tafsir Al-Manar bersama dengan Kiai Mbah Ahmad Dahlan ketika berguru pada Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Nah, itu yang saya maksud, bahwa punya peran yang signifikan dari tafsir adabi ijtimai itu dalam mempengaruhi perkembangan tafsir di era selanjutnya dan di tempat-tempat dunia Islam yang lain. Selain di Mesir itu sendiri, nanti kita akan lihat betapa genealogi tafsir modern Mesir itu ujungnya akan kembali pada adabi ijtimai ini. Jadi itulah salah satu tanda di mana terjadi peralihan paradigma, terjadi pergeseran paradigma dalam kitab-kitab tafsir, di dalam penulisan kitab tafsir, di dalam tafsir-tafsir yang terkodifikasikan dalam satu buku khusus sebagai buku tafsir, terutama yang diperankan oleh Al-Manar sebagai cikal bakal dari satu tafsir yang kemudian belakangan disebut sebagai tafsir bercorak adabi ijtimai, dengan segala macam latar belakang kegelisahannya, baik tentang kemajuan dunia barat
dalam ilmu pengetahuan, baik keterbelakangan dunia Islam dalam ilmu pengetahuan dan segala macam kehidupan sosialnya. Termasuk meskipun Muhammad Abduh juga bagian yang tak terpisahkan dari dunia sufisme, tetapi dia juga sangat kritis terhadap hegemoni sufisme yang mengakibatkan dalam tanda kutip keterbelakangan dunia Islam, di mana misalnya ada cerita dia mengkritik kehidupan para darwis ketika itu, para tokoh-tokoh elit dari thorikoh ketika itu, seperti halnya terjadi juga di Indonesia. Itu kebesarannya ditandai oleh kebesaran sorban dan kepanjangan jubahnya. Jadi ada darwis yang untuk menunjukkan keagungan, menunjukkan kebesarannya itu sedemikian panjang jubahnya sampai perlu untuk diangkat ekornya oleh 8 orang pengikutnya di belakang untuk mengangkat supaya jubahnya tidak menyapu di jalanan. Itu adalah salah satu bentuk kehidupan umat Islam ketika itu yang menjadi keprihatinan dari Muhammad Abduh, betapa kebesaran seorang tokoh ketika itu tidak ditunjukkan dengan lewat kebesaran capaian keilmuannya, tetapi lebih ditunjukkan oleh besarnya sorban. Semakin besar sorbannya maka semakin besar pula karismanya, demikian pula oleh panjangnya jubah. Semakin panjang jubahnya maka dia menjadi semakin keren, menjadi semakin terhormat, menjadi semakin dikagumi banyak orang, karena memaksa pengikutnya untuk selalu berada di belakangnya dalam keadaan mengangkat jubahnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan tafsir yang bernuansa ijtimai, tafsir yang dilatar belakangi oleh kegelisahan si mufasirnya tentang kehidupan sosial yang ada di zamannya, menjadi tantangan kelahirannya. Jadi itulah mengapa yang satu diantaranya adalah sisi kebahasaan. Keterjebakan tafsir sebelumnya pada diskusi gramatik yang terlampau dalam sehingga melupakan peran dirinya sebagai tafsir Al-Quran, atau bahkan menjadikan Al-Quran sebagai alat legitimasi belaka dari cabang-cabang disiplin-disiplin keilmuan yang ditekuni oleh mufasirnya, sehingga dalam hal ini seakan-akan Quran adalah objek yang dijajah oleh keunggulan disiplin keilmuan yang menghegemoni mufasirnya. Nah, kemudian yang umum seperti yang juga pernah saya singgung di tafsir klasik, karakter dari tafsir klasik itu umumnya meskipun ada 1-2 yang merujuk pada sumber tulis, tetapi kebanyakan tafsir sebelumnya, tafsir era sebelumnya, tafsir klasik lebih mendasarkan dirinya, mengkonsentrasikan dirinya pada sumber-sumber lisan. Itulah selalu tafsir-tafsir, kalau kita buka tafsir-tafsir klasik itu selalu tumpuan dasarnya adalah qala fulan, atau spesifik lagi kalau tafsir bil ma'thur adalah haddatsana fulan an fulan an fulan. Itu menandakan betapa sumber lisan itu cukup dominan di dalam tafsir di era sebelumnya, di era pra-modern. Lalu kemudian oleh Abduh memiliki implikasi yang khas di dalam merespon hal ini, terutama nanti ketika kita lihat peran Abduh di dalam mengganti cerita Israiliyat yang umumnya itu adalah sumber lisan, diperoleh lewat sumber lisan, diganti dengan sumber tertulis yang dalam hal ini yang agak tidak enak didengarkan oleh telinga muslim, apalagi muslim dewasa ini,
orang-orang yang hijrah, itu ternyata Abduh lebih memilih untuk menggunakan Bible sebagai alat menguraikan, mencari kejelasan dari uraiannya ketika dia memahami ayat-ayat tertentu. Ini adalah yang unik. Maka di situ kalau kita baca tafsir Al-Manar, kita akan dapati ada rujukan-rujukan, ada masdar, al-masdar, ada sumber-sumber informasi yang menjadi footnote. Itu ternyata adalah al-asfar, al-arba'ah, atau ada as-sifrut takwin, ada sifrut takwin, ada sifrul huruj, yang itu saya juga tidak tahu ketika ini dibaca oleh kiai-kiai di Indonesia yang tidak mengenal Bible, bagaimana cara menerjemahkan masdar ini, sumber ini. Sumbernya dia tulis langsung eksplisit dalam tanda kurung, misalnya sifrut takwin pasal sekian ayat sekian, itu ada seperti itu. Saya tidak tahu karena saya tidak mengalami satu ketika jadi santri itu tidak pernah mengalami ngaji tafsir Al-Manar. Saya tidak tahu di pondok-pondok pesantren-pesantren besar yang lain apakah pernah ada tafsir pesantren yang mengajarkan atau menjadikan tafsir Al-Manar sebagai satu kurikulum dalam tafsirnya. Kalau ada, saya juga tidak tahu gimana kiai itu menerjemahkan ini, sifrul takwin atau sifrul huruj atau sifrul tasniyah, yang itu adalah nama-nama kitab di dalam perjanjian lama. Ada kitab Genesis, kitab Kejadian, ada kitab Exodus, kitab Keluaran. Sifrul Huruj itu adalah kitab Exodus, sifrul takwin adalah kitab Kejadian. Meskipun takwin itu juga terkenal, misalnya Al-Jabiri nulis Takwinul Aqlil Arabi misalnya, proses formasi proses menjadikan nalar Arab, proses kejadian, proses formasi, proses pembentukan, itu menggunakan kata takwin. Tetapi takwin dalam pengertian yang khas Alkitab, Bible, saya tidak tahu gimana cara Kiai Jawa misalnya menerjemahkan ini, kalau ada pesantren yang mengajarkan ini. Itu satu bentuk respon tafsir adabi ijtimai ketika menghadapi fenomena tafsir sebelumnya. Termasuk diantaranya adalah kritiknya terhadap hegemoni sumber lisan, lalu dia carikan alternatif yang lebih modern, yang lebih ilmiah, yang lebih bisa dibuktikan kebenarannya oleh pembacanya. Artinya bukti faktualnya ada secara tertulis, secara empirik ditemukan di dalam Alkitab. Maka dia memilih mengganti riwayat Israiliyat menjadi rujukan terhadap beberapa kitab di dalam Bible. Ini saya kira yang agak perlu menjadi perhatian kita, dan ini adalah cikal bakal tafsir modern yang ditandai dengan ketergila-gilaannya, keterperangahannya terhadap ilmu pengetahuan barat sebetulnya, dan sebegitu dalam kegelisahannya terhadap kondisi keterbelakangan dalam dunia ilmu pengetahuan di dunia Islam. Yang ini nanti akan menciptakan satu sayap-sayap spesifik di level berikutnya, di level tafsir modern berikutnya, yang kemarin saya sarankan untuk menjadi bahan penelitian kita di samping tafsir Al-Manar adalah tafsir Tantawi Johari, tafsir Al-Jawahir atau tafsir Bintu Syati, tafsir Al-Bayani. Ini sebagai dua kutub yang
sedemikian ya dalam tanda kutip ekstrim, karena masing-masing mewakili kutub adabi. Ada yang mewakili kutub ijtimai yang demikian menjadi kelanjutan dari proyek adabi ijtimainya Muhammad Abduh. Saya kira itu untuk sementara. Jadi sampai di sini kita sudah berbicara tentang cikal bakal dari tafsir modern, terutama di Mesir, yang itu pada gilirannya memang mempengaruhi sekian gejala di dalam kitab tafsir yang ada di belahan dunia yang lain. Karena kita tahu tafsir-tafsir di Indonesia juga selalu menjadikan tafsir Al-Manar sebagai bagian dari masadirnya, meskipun itu tafsir-tafsir yang ditulis oleh kiai-kiai pesantren misalnya, itu ternyata juga tidak lupa untuk mengutip tafsir Al-Manar. Meskipun ini juga perlu saya nanti di sesi berikutnya saya akan cerita tentang hal yang menarik tentang fenomena di Indonesia dalam kaitannya dengan tafsir Al-Manar dan tafsir Ibnu Katsir. Saya kira itu saudara-saudara sekalian yang bisa saya sampaikan pada sesi ini tentang cikal bakal tafsir modern. Pertama adalah tentang kritiknya terhadap tafsir klasik, dan kemudian usahanya di dalam mencari alternatif dari sesuatu yang dia kritik dari tafsir klasik itu. Kalau ada yang tidak terima atau kurang jelas, bisa memasukkannya di kolom komentar, sehingga di pertemuan selanjutnya insya Allah akan saya respon. Saya kira itu. Wallahul hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.